Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba bayangin sebuah skenario hipotesis ya, yang latarnya di masa depan yang nggak terlalu jauh. Kita bakal telusuri gimana satu percikan api di satu kota aja, itu bisa memicu kebakaran yang menyebar ke seluruh dunia. Ini jadi bukti betapa terhubungnya kita semua. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu operasi militer yang kelihatannya berfokus di satu negara bisa menciptakan efek domino yang, mengguncang ekonomi global, merusak aliansi-aliansi lama, dan memaksa negara-negara di seluruh dunia buat milih kubu. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin kita lagi ada di akhir Februari 2026. Ketegangan yang udah lama banget memanas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat akhirnya sampai di titik didih. Sebuah keputusan besar sudah diambil, dan operasi militer gabungan akan segera dimulai. Semuanya terjadi super cepat. Tanggal 28 Februari, serangan terkoordinasi diluncurkan. Tujuannya, melumpuhkan kemampuan militer Iran. Tapi, ada satu target yang paling signifikan. Dalam hitungan jam, media pemerintah Iran mengkonfirmasi sebuah berita yang bakal mengubah segalanya. Jadi gini, poin krusialnya itu di sini. Kematian Ayatullah Khamenei itu bukan sekedar kehilangan seorang pemimpin. Dia itu otoritas absolut. Sejak tahun 1989, semua keputusan strategis, mulai dari kebijakan luar negeri sampai program militer, itu ada di tangan dia. Kematiannya bisa dibilang secara efektif langsung menghancurkan harapan diplomasi damai yang mungkin masih coba diusahakan beberapa hari sebelumnya. Nah, dengan tewasnya sang pemimpin tertinggi, semua perhitungan langsung berubah. Respons dari Iran gak butuh waktu lama, dan konflik ini dengan cepat banget meluas, bahkan keluar dari perbatasan Iran, menyeret seluruh kawasan ke dalamnya. Serangan balasan Iran itu ternyata nggak cuma ditujukan ke Israel. Mereka langsung menyerang pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di seluruh Teluk. Tiba-tiba, negara-negara yang tadinya cuma jadi tuan rumah pangkalan itu sekarang ikut terseret ke dalam konflik. Mereka terpaksa mengaktifkan pertahanan udara mereka. Garis depan pertempuran sekarang udah menyebar ke seluruh kawasan. Dan gak berhenti di situ, eskalasinya nambah lagi. Iran mengaktifkan jaringan proksinya. Hizbullah, sekutu lama mereka di Lebanon, membuka front baru di perbatasan utara Israel. Ini menambah lapisan kerumitan baru ke dalam perang yang tadinya aja udah rumit. Jadi perubahannya jelas banget kan? Apa yang tadinya dimulai sebagai duel antara AS Israel melawan Iran, sekarang udah meledak jadi perang regional yang, kacau balau. Ini bukan lagi soal satu serangan dan satu balasan, tapi udah jadi sebuah jaring aliansi yang kompleks yang semuanya mulai bergerak serentak. Oke, sekarang mari kita geser sedikit dan lihat gimana ini semua mulai berdampak secara global. Karena guncangannya itu nggak cuma terasa di medan perang, dampak terbesarnya justru terasa pada urat nadi perekonomian dunia, pasokan energi. Disinilah Iran mengeluarkan kartu truf ekonominya. Mereka membuat pengumuman yang mengguncang setiap pasar keuangan di planet ini. Mereka mengancam akan menutup Selat Hormuz secara militer. Ini adalah sebuah jalur air yang sangat vital. Ini bukan lagi sekedar strategi defensif, tapi sebuah upaya untuk membuat krisis ini jadi krisis global. 20%? Coba deh biarin angka ini meresap sebentar. Satu angka ini menjelaskan kenapa konflik regional ini tiba-tiba jadi masalah semua orang, dimanapun mereka berada. Betul banget, 20% dari seluruh minyak dunia itu lewat jalur sempit itu setiap harinya. Kalau jalur ini ditutup, itu artinya pasokan energi global bisa lumpuh, dan ini secara langsung berdampak pada industri, transportasi, dan biaya hidup kita semua di seluruh dunia. Dampak ekonominya langsung dan brutal. Harga minyak meroket, memicu kepanikan di pasar global, dan mengancam stabilitas ekonomi di banyak negara. Grafik sederhana ini nunjukin betapa cepatnya krisis regional bisa berubah jadi krisis ekonomi global. Nah, krisis ekonomi ini sekarang memaksa negara-negara adidaya global yang tadinya mungkin cuma nonton buat ambil sikap. Mereka nggak bisa lagi cuma jadi penonton. Kepentingan nasional mereka sekarang terancam secara langsung. Rusia sebagai sekutu militer utama Iran jelas nggak tinggal diem. Mereka nggak cuma mengutuk serangan itu, tapi juga mengirim sinyal keras ke Amerika Serikat. Mereka siap memperkuat dukungan buat Iran. Tujuannya, menjaga stabilitas kawasan. Versi mereka. Beda lagi dengan Tiongkok. Sebagai konsumen energi terbesar kedua di dunia, posisi mereka ini serba salah. Ekonomi mereka sangat bergantung pada pasokan minyak yang stabil dari Timur Tengah. Jadi mereka menyerukan deeskalasi, tapi kekhawatiran utama mereka sebenarnya adalah gimana caranya mengamankan aliran energi mereka. Nah, coba kita lihat India. Ini contoh yang pas banget buat gambarin dilema yang dihadapi banyak negara. Di satu sisi, mereka itu sekutu strategisnya Amerika Serikat. Tapi di sisi lain mereka butuh banget energi dari Iran.
Konflik ini memaksa mereka ke dalam posisi yang, mustahil. Harus milih di antara dua mitra yang sama-sama penting. Dan efek dominonya ini nyebar terus. Turki coba jadi penengah. Korea Utara tentu saja pakai kesempatan ini buat mengecam Amerika. Negara-negara tetangga kayak Pakistan dan Afghanistan khawatir banget sama destabilisasi. Bahkan negara-negara di Afrika Utara mulai bersiap-siap merasakan dampaknya. Dunia dengan cepat terpecah menjadi dua kubu. Dan kita sekarang sampai di titik di mana krisis ini mulai menciptakan keretakan bukan cuma di antara musuh, tapi juga di antara sekutu lama. Struktur kekuatan global yang selama ini kita kenal mulai goyah. Bayangin, bahkan di dalam NATO, aliansi pertahanan yang katanya terkuat di dunia, terjadi perpecahan. Amerika Serikat mendorong respons militer yang agresif, sementara kekuatan utama Eropa kayak Jerman dan Prancis secara terbuka mempertanyakan strategi ini. Mereka lebih memilih jalur diplomasi. Aliansi ini jadi lumpuh karena keraguan dari dalam. Ada satu kutipan yang rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Apa yang dimulai sebagai serangan yang ditargetkan telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini udah jadi kayak permainan catur global di mana setiap langkah punya konsekuensi di seluruh papan. Jadi kalau kita rangkum lagi ya, dari satu percikan api di Teheran, kita melihat perang regional dengan banyak front, guncangan ekonomi global, dan aliansi-aliansi dunia yang mulai terkunci pada posisinya masing-masing. Efek dominonya benar-benar telah menyebar ke seluruh dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding ya. Ketika garis-garis ini ditarik dengan begitu tegas, dan negara-negara besar dunia terkunci dalam aliansi yang saling berhadapan, apakah kita sedang menyaksikan babak pembuka dari sebuah konflik global berikutnya? Nah, itu adalah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.